Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 manajemen lembaga pendidikan yang membahas tentang manajemen lembaga pendidikan di SMA ataupun SMK. Sebelum memasuki pembahasan, mari saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Mbak Isna Wahyu Oktavia, kemudian ada Mbak Fadila Putri Rahmawati, kemudian ada Mbak Rima atau Purbatunisa, dan yang terakhir saya sendiri, Ahmad Adib Farhani. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan memberikan garis besar terlebih dahulu terkait apa saja yang akan dibahas dari kelompok kami, kelompok 3. Untuk pembahasan ada 7. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan di SMA ataupun SMK. Yang kedua, manajemen pembelajaran pada SMA atau SMK. Yang ketiga, manajemen personil pada SMA atau SMK. Kemudian selanjutnya itu yang keempat, ada manajemen pembiayaan pada SMA ataupun SMK. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pada SMA atau SMK. Yang keenam, manajemen dan hubungan dengan masyarakat pada SMA ataupun SMK. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu isu-isu kritis dalam manajemen pendidikan di SMA ataupun SMK. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari manajemen pendidikan di SMA ataupun SMK. Nah, manajemen pendidikan adalah suatu proses yang meliputi dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendali sumber daya pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, manajemen pendidikan SMA memiliki tujuan yang sama dengan manajemen pada umumnya. Namun, manajemen pendidikan di SMA atau SMK memiliki ciri khas tersendiri karena pada lembaga tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenjang pendidikan yang lain. Manajemen SMA atau SMK harus memperhatikan faktor-faktor seperti kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta kebutuhan siswa. Adanya ruang lingkup manajemen pendidikan di SMA ataupun SMK. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum, yang kedua manajemen siswa, yang ketiga manajemen personal sekolah, yang keempat manajemen organisasi sekolah, yang kelima manajemen tata laksana sekolah, dan yang keenam manajemen keuangan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan manajemen pendidikan di SMA ataupun SMK. Ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang baik, pengorganisasian yang efektif, dan pengawasan yang ketat terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi, yang mana dengan mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fisik dengan baik, sekolah dapat mencapai hasil maksimal dengan biaya yang minimal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepuasan stakeholder, yaitu manajemen pendidikan berupaya memenuhi harapan kebutuhan semua pendidikan yang terlibat dalam proses pendidikan, yang mana hal ini termasuk mulai dari siswa, kemudian orang tua, guru, ataupun masyarakat lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu ada manajemen akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, sekolah dapat mengidentifikasi area-area perbaikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ada meningkatkan inovasi. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas, sekolah dapat membangun metode pembelajaran baru dan memperkenalkan teknologi baru ke dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua terkait manajemen pembelajaran pada SMA ataupun SMK. Nah, manajemen pembelajaran pada SMA ataupun SMA sendiri yaitu gambaran pembelajaran secara utuh dari mulai terjadinya proses pembelajaran hingga pada hasil dari pembelajaran tersebut, yang mana hal ini berkaitan pada lembaga pendidikan yang ada di sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Oke, ada 3 proses yang menjadi tolak ukur dalam tercapainya pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama yaitu ada perencanaan proses pembelajaran. Nah, hal ini terkait dengan pembuatan RPP, kemudian silabus ataupun yang memuat
standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian indikator kompetensi, tujuan, dan lain-lain sebagainya, sampai yang ada pada LPP itu terdapat 11 komponen. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang meliputi rombongan belajar, kemudian beban kerja minimal guru yaitu jam kerja guru, jam mengajar guru, kemudian ada juga terkait buku pelajaran dan pengelolaan kelas. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran yang mana di dalamnya harus memenuhi kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup seperti yang ada pada RPP. Kemudian yang ketiga yaitu ada penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian ini dilakukan oleh guru terhadap hasil belajar yang mana digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Biasanya kegiatan ini ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu penilaian lisan, kemudian penilaian tertulis, dan kemudian ada penilaian praktek juga. Yang biasa kita temui yaitu ada UAS, kemudian UTS. Nah, itu salah satu dari contoh penilaian hasil pembelajaran itu. Dan kemudian ada pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu manajemen personalia. Nah, manajemen personalia ini adalah manajemen yang mengkhususkan diri di dalam bidang personalia atau dalam kepegawaian. Nah, manajemen personalia di SMA atau SMK ini merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penataan pegawai mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, pembinaan dan pengembangan, kemudian ada pemberhentian, kemudian ada kompensasi sampai dengan kegiatan evaluasi, dengan harapan nantinya tercapai tujuan dari organisasi atau suatu lembaga. Nah, tujuan manajemen personalia di SMA atau SMK itu sendiri yaitu untuk membangun pendidikan yang bermutu, kemudian membentuk sumber daya manusia yang handal dan juga berprestasi. Kemudian yang selanjutnya komponen dari manajemen personalia. Yang pertama ada perencanaan personel. Nah, dalam perencanaan ini merupakan suatu kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua ada pengadaan personel, ini yaitu rekrutmen atau pencarian kemudian penarikan pegawai. Yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan personel, yang ini berorientasi pada pencapaian standar minimal, yaitu seorang pegawai itu melakukan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan pelanggaran. Kemudian ada promosi dan mutasi. Kalau promosi ini merupakan kenaikan pangkat pegawai, sedangkan kalau mutasi itu pemindahan kerja pegawai, seperti itu. Kemudian ada pemberhentian, kemudian ada kompensasi untuk pegawai, dan yang terakhir ada kegiatan evaluasi untuk pegawai. Baik, yang selanjutnya adalah manajemen pembiayaan SMA atau SMK. Nah, manajemen pembiayaan itu merupakan kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, kemudian penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan. Nah, kegiatan dalam manajemen pembiayaan SMA atau SMK itu sendiri meliputi perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Yang pertama, dalam perencanaan pembiayaan itu mereka membuat perencanaan anggaran atau disebut juga sebagai rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Yang kedua, pelaksanaan pembiayaan. Nah, dalam pelaksanaan pembiayaan ini meliputi dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran sumber dana. Nah, penerimaan dan pengeluaran sumber dana ini perlu atau wajib untuk dibukukan, seperti itu. Yang ketiga ada evaluasi pembiayaan. Nah, dalam evaluasi pembiayaan ini bertujuan untuk melihat efektivitas anggaran dalam membiayai berbagai kegiatan aktiva yang ada. Nah, kemudian tujuan dari pelaksanaan manajemen pembiayaan SMA atau SMK itu sendiri adalah untuk tercapainya produktivitas pendidikan, di mana produktivitas itu senantiasa dikaitkan dengan nilai ekonomi suatu kegiatan, yakni bagaimana dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya tetapi dengan sumber dana yang kecil, seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen sarana dan prasarana pada SMA atau SMK. Nah, manajemen sarana dan prasarana pada SMA atau SMK sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan
yang bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan memelihara fasilitas serta infrastruktur yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian fungsi dari manajemen sarana dan prasarana itu dapat diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan, serta penataan lahan bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah secara tepat guna dan juga tepat sasaran. Nah, yang selanjutnya yaitu manajemen hubungan sekolah atau humas. Manajemen hubungan sekolah pada SMA atau SMK yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh petugas humas berkaitan dengan hal komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakatnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, ruang lingkup dari manajemen hubungan masyarakat ini sendiri ada dua, yaitu humas eksternal atau publik eksternal. Yang pertama itu publik umum. Yang dimaksud publik umum itu antara lain media massa, pemerintah, masyarakat setempat, kontraktor, pelanggan, atau orang tua siswa. Yang kedua yaitu humas internal atau publik internal. Publik yang menjadi bagian dari unit atau organisasi atau lembaga itu sendiri yang meliputi warga sekolah, yaitu guru, siswa, tenaga, dan juga komite. Nah, tujuan dari humas ini sendiri itu untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak, kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, mengembangkan antusiasme saling bantu antar sekolah dengan masyarakat. Yang terakhir itu fungsi dari manajemen humas. Terdapat 3 fungsi utama dari humas sendiri. Yang pertama yaitu memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Dan yang terakhir berupaya mengintegrasikan sikap dan perbuatan sesuatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu isu-isu krisis dalam manajemen pendidikan pada SMA atau SMK. Pemecahan isu-isu manajemen pendidikan ini memerlukan kolaborasi antara pihak sekolah, pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai peningkatan yang signifikan dalam manajemen pendidikan SMA atau SMK. Yang pertama yaitu kualitas pengajaran. Ini meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran adalah isu utama. Hal ini melibatkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sarana prasarana. Banyak SMA atau SMK menghadapi masalah terkait infrastruktur, seperti ruang kelas yang kurang memadai, fasilitas olahraga, dan peralatan pendukung pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum yang relevan. Kurikulum juga harus sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Pembaruan kurikulum secara berkala juga harus diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini termasuk gaji yang layak, dukungan dalam pengembangan profesional, dan kondisi kerja yang memadai. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi dan penilaian. Sistem evaluasi dan penilaian yang adil dan objektif perlu dikembangkan untuk mengukur prestasi siswa dan guru yang sesuai dan tepat. Jadi kesimpulannya adalah manajemen lembaga pendidikan adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.
Nah, tujuan dari manajemen lembaga pendidikan di SMA atau SMK yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan stakeholder, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan inovasi. Nah, dalam hal ini, manajemen lembaga pendidikan di SMA atau SMK membahas meliputi manajemen pembelajaran, manajemen personal, manajemen pembiayaan, dan manajemen hubungan dengan masyarakat. Nah, isu krisis yang sering menjadi topik pembahasan dalam manajemen lembaga pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pada lembaga pendidikan. Juga jangan memandang isu-isu yang ada sebagai kekurangan, tetapi menjadikan isu tersebut sebagai evaluasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas sebagai lembaga pendidikan yang baik. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.